Bukannya kan di YouTube tuh sering membahas satrio piningit bentar tuh, bukan, karena ibaratnya prediksinya itu meleset. Nah, Dazal atau pasukannya itu sudah pada keluar, diributkan satrio piningit muncul, itu benar sudah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Kumaha pemirsa Dararameng. Mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa memberikan kesehatan pada kita, agar kita dimudahkan ketika kita berikhtiar mencari sesuatu yang kita cita-citakan. Amin, amin ya robbal alamin. Dalam pembahasan sekarang, saya ingin membahas tentang goib ya. Goib seperti apa? Saya ingin membahas tentang goibnya yang dibilang dalam pembahasan saya, yaitu sensus keimanan, begitu, biar lebih jelas tentang goib, gitu ya. Jadi begini pemirsa, di video sebelumnya saya menjelaskan satrio piningit dimintai bantuan oleh yang goib juga, kan itu ya. Nah, yang goib itu seperti apa? Nah, ini yang mau saya perjelas, gitu. Seperti apa goibnya? Saya kasih contoh, ibaratnya begini. Ada banyak di Nusantara ini, atau di Pulau Jawa, atau di satu kota di Pulau Jawa itu ada banyak tugu, gitu kan. Nah, tugu atau gunung, gitu kan. Ada tugu, ada gunung, terus ada patilasan, gitu kan. Nah, itu tempat-tempat yang saya bilang kalau di alam manusia itu seperti kantor pemerintahan, begitu. Tempat-tempat tersebut yaitu tempat surveinya, tempat disurveinya keimanan manusia. Keimanan manusia itu disurvei di sana. Ketika kita ke tempat patilasan, gitu kan. Nah, yang di sana itu yang dilihat hati kecil kita. Meskipun kita dalam niat bilang silaturahim dengan yang ada di tempat patilasan, tapi hati kecilnya beda, inginkan sesuatu, itu yang ketahui, gitu, bukan yang diucapkannya, gitu. Nah, atau di wilayah sekitarnya, kebanyakan tempat-tempat patilasan, gitu. Kenapa? Karena di tempat patilasan tersebut kan ada warganya, gitu kan. Nah, dari warga itu tidak sedikit warga yang memanfaatkan tempat patilasan tersebut untuk mengais rezeki, kan begitu. Seperti
seperti pengalaman saya ketika kemana? Ke makamnya Sunan Gunung Jati gitu. Itu orang yang minta-minta sumbangan sampai uang dalam saku saya diambil sama, baru juga saya mau ngeluarin sudah diambilnya. Nah, itu yang seperti itu yang bakalan merusak tempatnya itu, daerahnya itu, begitu. Orang-orang yang seperti itu terus, kalau ibaratnya seperti di Garut, di mana itu ada kawah darajat gitu. Mungkin tempat wisata tersebut dipakai tempat yang nggak benar, kebanyakan orang yang singgah ke sana atau berwisata ke sana. Gitu kan? Jadi energi di sekitar sana tuh nggak baik. Padahal alamnya, udaranya sangat nikmat gitu, udaranya tuh sejuk gitu. Nah ini yang dibilang Satrio Piningit itu dimintai tolong sama yang goib-goibnya. Supaya apa? Supaya dimintai doa, berdoa seseorang. Kenapa? Kalau seseorang ibaratnya yang sudah mengenal, sudah kenal dengan sifat-sifat yang Tuhan yang Maha Kuasa, gitu kan? Berbeda dengan orang yang hanya tahu namanya saja, nama Tuhannya saja, tapi tidak tahu dengan sifat-sifatnya yang benar-benar kita kenal. Ibaratnya akan berbeda energinya, karena Tuhan yang Maha Kuasa lebih tahu siapa yang lebih mengenalnya, begitu. Bukan kita yang menilainya. Nah, di situ dimintai tolong agar berdoa supaya apa? Tidak terjadi bencana di sana. Begitu. Kan bencana itu karena ulah manusia. Bencana tidak terjadi juga karena manusianya. Intinya apa? Ada keterkaitan antara alam dengan manusia. Begitu. Alam ini bisa mengeluarkan bencana, tapi tergantung manusianya. Gitu. Kalau imannya masih bagus, ya insya Allah bencana tidak akan terjadi. Kenapa sekarang itu prediksi-prediksi pada yang gagal? Kenapa? Bukannya kan di YouTube tuh sering membahas Satrio Piningit sebentar lagi muncul, Satrio Piningit sebentar lagi muncul, sebentar lagi muncul. Kenapa tidak ada yang tahu ibaratnya bahwa bencana tidak terjadi itu bukan karena ibaratnya prediksinya itu meleset, bukan, tapi karena para kesatria ini cepat bertindak menjaga alamnya.
di sini. Kita jangan sampai ibaratnya, apalagi orang-orang yang benar-benar ngerti atau bisa spiritual gitu ya. Hati-hati di sini. Orang yang bisa spiritual akan rawan, apalagi fitnah dajjal atau pasukannya itu sudah pada keluar gitu. Apa tanda keluarnya? Tanda keluar pasukan itu ketika banyak dentuman di mana-mana di Nusantara ini. Itu keluarnya pasukan. Hati-hati. Makanya yang diributkan Satrio Piningit muncul, Satrio Piningit itu benar sudah muncul. Cuman kita nggak tahu di mananya gitu. Kalau kita tahu bukan Piningit. Begitu ya, itu sudut pandang goibnya itu ya, itu sudut pandang goib. Karena apa? Tugas Satrio Piningit itu sebenarnya di alam goib, bukan di alam nyata. Kalau tugas di alam nyata itu tugas Ratu Adil, bukan Satrio Piningit. Itu tugasnya. Di alam nyata ini tugasnya Ratu Adil, membenarkan yang salah arah. Makanya dalam Ungga Wangsit Siliwangi cari bocah Angon agar ketemu Ratu Adil yang sejati. Kenapa saya bilang bocah Angon itu hijrah? Hijrah itu untuk kita membersihkan diri kita sendiri agar tahu kebenarannya. Karena kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang bersih. Saya kira cukup jelas pembahasannya pemirsa. Mungkin kesempatan lain saya akan membahas yang lain juga gitu ya. Sekian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.